Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Statistics class. Ya, everyone, hari ini kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama ada types of statistics, yang kedua ada population, sample, sama variable, yang ketiga ada types of data. Kita yang pertama dulu ya, ada types of statistics, yaitu yang pertama ada descriptive statistics, yang kedua ada inferential statistics. Kita akan lihat bedanya dari dua jenis statistics ini nih. Yang pertama descriptive statistics dulu. Oke, descriptive statistics ini bertujuan untuk describing, showing, sama summarizing data. Jadi benar-benar hanya menyajikan data saja. Nah, yang kedua bedanya sama inferential itu apa sih? Nah, inferential ini nggak hanya mendeskripsikan saja, tapi di inferential kita menyimpulkan. Jadi we describe, yes, we describe the data, but we also make conclusion atau draw conclusion dari data tersebut. Yang kedua, ada perbedaan dari descriptive statistics sama inferential statistics adalah, kalau descriptive statistics, contohnya ya, kita menghitung central tendency. Contohnya kita menghitung mean score, median, kemudian kita juga menghitung standard deviations. Nah, tapi untuk yang inference statistics kita tuh mencoba untuk tadi kan drawing conclusions ya. Jadi ada test of hypothesis di sana. Nah, perbedaan yang ketiga adalah dalam penyajian datanya. Untuk descriptive statistics kita menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, atau mungkin juga chart. Sementara kalau untuk inferential statistics nanti penyajian datanya adalah dalam bentuk probability scores atau significances gitu ya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang population, sample, sama variable. Nah, kita ke populasi dulu nih. Apa itu populasi? Population is the entire set of items from which you draw the data for a statistical study. Nah, ini bisa dibilang kayak semacam group of individuals ya. Jadi group of individuals atau a set of items. Contohnya misalkan kayak gini, kita akan mengambil data survei di SMA. Nah, siapa nih populasinya ya? Seluruh siswa di SMA tersebut misalnya. Yang kedua adalah sampel. Nah, sampel ini adalah representatif atau perwakilan kayak gitu ya dari populasi tadi. Nah, tadi kan contohnya misalnya kita mau ngambil data di SMA, populasinya ya seluruh siswa di SMA tersebut. Nah, sampelnya siapa nih? Ya, kita bisa ngambil randomly chosen students from each grade, misalkan dari kelas 10 berapa orang, dari kelas 11 berapa orang, dari kelas 12 berapa orang untuk kita jadikan sampel. Oke, yang ketiga adalah variabel ya. Nah, di sini variabel bisa didefinisikan sebagai characteristics, number, atau quantity yang kemudian kita hitung atau kita analisis dalam statistics. Nah, variabel ini ada dua, independent sama dependent variables. Oke, yang pertama tadi ada independent variables ya. So, independent variables are the variables that we think may have an effect to dependent variables. Jadi variabel yang kita kita prediksikan mempunyai efek kepada dependent variable. Contoh dari independent variable adalah misalnya motivations, anxiety, kemudian ada attitudes, belief, dan sebagainya. Yang berikutnya ada dependent variable. Nah, dependent variable ini kalau kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia adalah variabel tergantung ya. Jadi variabel yang kemudian kita tes atau kita ukur dalam sebuah analisis data statistik, kemudian yang yang kemudian dia dependent atau tergantung kepada independent variable tadi. Contohnya misalkan ada fluency, ada rating, ada kemudian score ya, jadi English score, speaking score, reading score, semuanya itu termasuk dalam dependent variable. Yang berikutnya kita akan membahas tentang types of data ya. Jadi ada beberapa jenis data dalam statistik nih. Tentu saja yang sebelum kita ngomongin tentang data dalam statistik, kita ngomongin data secara umum dulu ya. Jadi data ada kuantitatif sama kualitatif. Tapi karena ini kita ada di mata kuliah statistik, maka kita hanya akan fokus ke data yang kuantitatif saja. Nah, kuantitatif data itu adalah data dalam bentuk number. Nah, ada beberapa data dalam kuantitatif nih. Yang pertama ada nominal, kemudian ada yang continuous. Nah, yang continuous ini ada tiga lagi, dibagi ke dalam tiga lagi. Yang pertama ada ordinal, kemudian interval, dan yang ketiga adalah rasio. Nah, kita masuk ke jenis data yang kemudian bisa kita analisis dalam statistik ya. Yang pertama ada nominal dulu nih. Jadi data bentuk nominal ini bisa kita analisis ya nanti dalam statistik. Data nominal itu data apa sih? Oke, definisinya dulu. Data nominal it can be used for labeling variables without having any quantitative values. Jadi contohnya misalkan ada gender, kemudian ada nationality, ada kemudian genre, dan seterusnya. Nah, contohnya misalkan kita analisis data
Miss kan datanya nominal nih, sementara kalau kita di statistik kan kita mainnya angka, gimana dong? Oke, contohnya seperti ini, misalkan tadi gender ya yang pertama. Nah, kita melabeli nih data gender, ada perempuan sama laki-laki. Nah, kita labelin yang perempuan nanti kita labelin angka 1, yang laki-laki kita labelin angka 2. Tapi tidak ada perankingan di sini. Jadi baik perempuan sama laki-laki mempunyai equal setara ya. Jadi level yang setara atau tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari satu sama lain seperti itu. Itu untuk data yang nominal. Jadi kita merepresentasikan jenis kelamin tadi ke dalam angka. Jadi misalkan 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Atau nationality misalkan. Misalkan kita responden kita dari berbagai negara nih. Nah, kita akan melabeli. Yang dari Indonesia nanti kita ganti ke angka 1. Yang dari Malaysia kita ganti angka 2. Yang dari Singapura kita ganti angka 3 dan seterusnya. Tapi tidak kemudian yang nomor 1 lebih tinggi daripada yang nomor 2 atau lebih tinggi dari yang nomor 3. Jadi tidak ada perankingan. Semua data equal seperti itu. Oke, kita masuk ke jenis data yang kedua, yaitu data ordinal. Nah, data ordinal ini sudah mulai ada number di dalamnya ya. Jadi ordinal data shows where a number is present in a particular order. Jadi sudah ada ordering kayak gitu ya, atau perankingan. Misalkan contohnya ya ranking 1, 2, 3, misalkan kalau rankingan di sekolah gitu ya, atau mungkin level of education. Say for example yang SD of course ya, misalkan kita mau mensurvey dan partisipan kita dari berbagai jenis level background of study kayak gitu ya. Jadi educational background yang berbeda, ada dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 misalnya. Nah, yang kemudian SD kita labeli angka 1, SMP angka 2, SMA angka 3 dan seterusnya sampai S3 misalnya. Nah, ini kan ada perbedaan level di sana seperti itu. Itu adalah untuk data yang ordinal yang kedua. Data yang berikutnya ada interval sama rasio. Nah, di sini mirip-mirip aja nih sebenarnya antara data interval sama rasio. Bedanya adalah kalau di data interval tidak mempunyai meaningful zero, tidak punya nol yang mutlak, sementara kalau data rasio punya nol yang mutlak. Bedanya apa sih? Kalau misalkan data interval, semua skor ya. Jadi misalkan teman-teman mau menganalisis TOEFL score, ada kita responden kita memiliki TOEFL score sekian sampai sekian. Misalkan ada TOEFL score, kemudian tes score tertentu tadi ya, misalkan reading score, speaking score, writing score, atau mungkin IQ score kayak gitu. Itu datanya adalah data interval. Kenapa data interval? Karena nggak punya nol mutlak nih. Kita nggak bisa bilang kemudian kalau mereka yang nilai bahasa Inggrisnya atau nilai readingnya 0, dia nggak bisa membaca sama sekali. Atau yang dia nilai speakingnya 0, dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali, nggak begitu kayak gitu. Beda sama data rasio. Data rasio punya absolute zero atau dia punya nol yang mutlak nih kayak gitu. Karena kalau misalkan contohnya untuk data rasio ini misalkan adalah tinggi badan, berat badan kayak gitu. Kemudian kalau benda kita menganalisis misalkan ya, benda yang kemudian beratnya 0 kg, ya benar-benar 0 kg gitu kan, 0,1 kg, ya memang dia 0 kayak gitu. Nolnya punya makna kayak gitu. Atau yang tingginya 0, sekian cm kayak gitu. Nolnya punya makna ya. Ketika dia height-nya 0 ya berarti dia nggak punya tinggi. Weight-nya 0, dia nggak punya berat seperti itu. Jadi interval sama rasio, kalau kita menganalisisnya di SPSS itu sama-sama namanya data scale, kita milihnya scale. Bedanya kalau yang interval tadi tidak punya 0 yang mutlak, kalau yang rasio punya 0 yang mutlak.